Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah segalanya, bahwa budi adalah satu-satunya orang yang bisa membuat hatiku utuh. Sampai hari itu tiba, ketika saya menemukan dia dalam pelukan orang lain, tertawa seolah-olah aku tak pernah ada. Dan dalam kemarahan yang membara, aku mengikat adiknya, Cakra, di ranjang bukan untuk menyakiti, tapi untuk membalas dendam yang akhirnya menjebak hatiku sendiri. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta, tapi badai terbesar ada di dalam dada saya. Saya berdiri di depan pintu apartemen Budi, tangan gemetar memegang kunci cadangan yang dia berikan dulu sebagai tanda kepercayaan. Ini bukti aku milikmu selamanya, katanya waktu itu dengan senyum yang membuat lututku lemas. Tapi sekarang suara tawa dari dalam membuat darahku mendidih. Saya dorong pintu pelan dan di sana, di soa ruang tamu, Budi sedang berciuman dengan seorang pria asing. Mata mereka tertutup, tangan saling merangkul, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Saya terpaku, napas tercekat. Bagaimana bisa? Kami sudah bersama 2 tahun, melewati segala susah senang di kota ini yang penuh hiruk-pikuk. Saya ingat malam-malam kami berjalan di Monas, berbisik janji di bawah cahaya lampu neon. Aku cinta kamu, Adi, katanya berulang kali. Tapi sekarang janji itu hancur seperti kaca pecah. Saya mundur pelan, tak ingin mereka sadar. Air mata campur hujan membasahi wajahku saat saya lari ke jalan. Di dalam taksi, pikiran saya berputar liar. Mengapa? Apa salahku? Saya yang selalu ada untuknya, yang meninggalkan keluarga di Surabaya demi dia. Ayahku pernah bilang, cinta laki-laki dengan laki-laki itu rumit, Adi. Hati-hati. Tapi saya abaikan karena Budi membuatku merasa lengkap. Sekarang, rasa sakit ini seperti pisau yang menusuk ulu hati. Saya ingat Cakra, adik Budi yang lebih muda 5 tahun. Dia pernah datang ke apartemen kami dengan senyum polos dan mata yang mirip kakaknya. Bang Adi, kakakku beruntung punya kamu, katanya sekali. Saya tertawa waktu itu, tapi sekarang ide gila muncul. Balas dendam. Buat Budi merasakan kehilangan seperti yang kurasakan. Malam itu, saya hubungi Cakra. Kak, ada yang penting. Bisa ketemu di KAI dekat kampusmu. Saya katakan dengan suara tenang, meski hati bergejolak. Cakra setuju, tak curiga. Dia mahasiswa semester akhir di UI, pintar dan ramah, tak seperti Budi yang ambisius. Kami bertemu di KAI kecil di Depok, hujan masih deras. Cakra datang dengan payung basah, senyum lebar. Bang Adi, ada apa? Kak Budi baik-baik aja. Tanya dia langsung. Saya telan ludah, memaksakan senyum. Iya, tapi aku butuh bantuanmu. Saya ceritakan sedikit bahwa Budi dalam masalah, dan aku perlu dia ikut ke apartemenku untuk bicara. Cakra percaya, polos sekali. Di dalam mobil, saya campur minumannya dengan obat tidur ringan yang kubeli di apotek. Makan aku, Tuhan, tapi kemarahan butakan mataku. Saat tiba di apartemenku di Kuningan, Cakra sudah tertidur. Saya angkat tubuhnya ke ranjang, lalu ikat tangan dan kakinya dengan tali yang kusiapkan. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menahannya sampai Budi datang. Saya bayangkan wajah Budi saat melihat adiknya seperti ini, bagaimana dia akan panik, memohon. Itu akan jadi pembalasan sempurna. Cakra bangun sejam kemudian, mata melebar kaget. Bang Adi. Apa ini? Lepaskan aku. Jeritnya, tapi suara pelan karena masih lemas. Saya duduk di kursi depan ranjang, memandangnya dingin. Tenang, Cakra. Ini bukan untukmu. Ini untuk kakakmu. Saya ceritakan semuanya, tentang pengkhianatan Budi. Air mata Cakra mengalir. Kak Budi. Dia memang seperti itu. Tapi jangan begini, Bang. Katanya, suara gemetar. Hati saya goyah sebentar, tapi kemarahan menang. Dia harus belajar rasa sakit. Malam itu panjang.
Saya hubungi Budi, katakan bahwa Cakra ada bersamaku, dan jika dia tak datang, adiknya akan menderita. Budi panik di telepon. Adi, apa yang kamu lakukan? Jangan gila, teriaknya. Saya tertawa pahit. Datanglah dan lihat sendiri. Sambil menunggu, saya bicara dengan Cakra. Dia ceritakan masa kecil mereka di Bandung, bagaimana Budi selalu protektif tapi egois. Kakakku mencintaimu, Bang. Mungkin dia gila, kata Cakra mencoba meyakinkan. Tapi saya ingat pelukan itu dan hati mengeras lagi. Namun semakin lama semakin saya lihat kerapuhan di mata Cakra. Dia tak seperti Budi, dia lembut penuh empati. Pikiran saya mulai bergeser. Apakah ini benar? Apakah dendam ini layak? Budi tiba 2 jam kemudian, wajah pucat. Lepaskan Cakra, bentaknya begitu masuk. Saya berdiri menatapnya tajam. Kenapa? Kamu tak peduli aku, tapi adikmu ya. Debat kami memanas, suara saling bertabrakan. Cakra menangis di ranjang memohon kami berhenti. Akhirnya dalam kemarahan Budi akui semuanya. Aku bosan, Adi. Kamu terlalu posesi, katanya. Itu seperti tamparan. Saya lepaskan Cakra dan dia langsung peluk kakaknya. Tapi saat mereka pergi, Cakra lirik ke belakang, mata penuh pertanyaan. Malam itu saya sendirian menyesal. Dendam tak bawa apa-apa selain kekosongan. Keesokan harinya, Cakra datang kembali. Bang, aku mau bicara, katanya di depan pintu. Saya biarkan masuk, hati campur aduk. Kami duduk di balkon, memandang lalu lintas Jakarta yang sibuk. Cakra ceritakan bahwa Budi sudah putus dengan pria itu, tapi hubungan kami tak bisa kembali. Tapi aku merasa aneh sejak kemarin, katanya pelan. Saya pandang dia dan tiba-tiba sadar. Mata itu, senyum itu, mirip Budi tapi lebih tulus. Aku tak mau jadi pengganti, kataku. Tapi Cakra geleng. Bukan itu, Bang. Aku sudah lama suka kamu sejak pertama ketemu. Pengakuan itu seperti petir. Saya terdiam memproses. Bagaimana bisa? Ini salah. Tapi hati mulai meleleh. Hari-hari berikutnya kami sering bertemu. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai teman. Cakra ajak saya ke pantai di Anyer, kami bicara panjang tentang mimpi. Aku ingin jadi arsitek, Bang. Bangun rumah untuk orang-orang seperti kita yang butuh tempat aman. Katanya, mata berbinar. Saya ceritakan masa kecilku di Surabaya, bagaimana aku sembunyikan orientasiku dari keluarga. Ayahku tak akan mengerti, kataku. Cakra pegang tanganku. Aku mengerti. Sentuhan itu hangat, berbeda dari Budi yang selalu dingin. Tapi konflik datang lagi. Budi tahu tentang kami dan marah besar. Kamu gila, Adi. Adikku. Bentaknya di telepon. Saya jawab tegas. Ini bukan dendam lagi. Ini nyata. Budi ancam ceritakan ke keluarga Cakra yang konservatif. Cakra takut, tapi dia bilang, aku pilih kamu, Bang. Kami lari ke Bali, sembunyi di ila kecil. Di sana, di bawah matahari tropis, cinta kami tumbuh. Tapi saya ragu. Apa ini benar? Aku tak mau sakiti kamu seperti Budi sakiti aku. Pikirku dalam hati. Cakra jawab dengan pelukan. Ini beda. Kita saling melengkapi. Namun badai tak berhenti. Keluarga Cakra cari dia dan Budi pimpin pencarian. Saya merasa bersalah seperti pencuri. Mungkin kita harus berpisah, kataku suatu malam. Cakra menangis. Jangan, Bang. Aku tak bisa tanpa kamu. Debat internalku sengit. Dendam lama berganti cinta baru, tapi bayang-bayang pengkhianatan masih ada. Akhirnya, kami kembali ke Jakarta, hadapi semuanya.
Pertemuan dengan keluarga berlangsung tegang. Ayah Cakra marah, ini dosa, katanya. Tapi Cakra berdiri tegar. Ini cinta ayah. Seperti cinta ayah pada ibu. Air mata mengalir di ruangan itu. Budi diam, mungkin menyesal. Saya bicara, makan saya atas segalanya. Perlahan hati mereka luluh. Bukan mudah, tapi cinta menang. Kini kami bersama membangun hidup baru. Pengkhianatan itu jadi pelajaran, membuat cinta kami lebih kuat. Saya pandang Cakra dan tahu ini takdir. Pagi itu di Bali, saya bangun dengan Cakra di sampingku, napasnya tenang seperti ombak pantai. Tapi hati saya tak tenang. Bayang pengkhianatan Budi masih menghantui, seperti hantu yang tak mau pergi. Apa aku layak untuknya? Pikirku memandang langit-langit ila. Cakra bangun, senyum manis. Pagi, Bang. Katanya, cium pipiku pelan. Sentuhan itu hangat, tapi dalam dada ada keraguan. Kami lari ke sini untuk sembunyi, tapi berapa lama? Keluarga Cakra pasti khawatir, dan Budi. Oh, Budi. Dia yang dulu ku cinta, sekarang jadi musuh. Kami jalan di pantai Kuta, pasir putih menempel di kaki. Cakra pegang tanganku erat. Bang, lupakan masa lalu. Kita punya masa depan. Katanya. Saya angguk, tapi pikiran melayang ke hari pengkhianatan itu. Saya ingat aroma parum pria asing di tubuh Budi, tawa mereka yang menusuk. Kenapa aku tak cukup? Tanya hati kecilku berulang kali. Cakra sadar, dia hentikan langkah. Apa yang mengganggu? Tanya dia lembut. Saya ceritakan, air mata hampir jatuh. Aku takut jadi seperti dia, Cakra. Takut sakiti kamu. Dia peluk aku di tengah pantai, angin laut menyapu rambut kami. Kamu beda, Bang. Kamu tulus. Tapi malam itu, telepon berdering. Budi. Cakra di mana? Keluarga panik. Bentaknya. Saya jawab dingin. Dia aman bersamaku. Budi tertawa sinis. Kamu pikir ini cinta? Ini balas dendammu. Kata-katanya seperti racun merasuk ke pikiran. Saya matikan telepon tapi keraguan tumbuh. Apakah benar? Apakah perasaanku pada Cakra hanya pengganti? Saya duduk di teras, memandang bintang. Cakra keluar, duduk di samping. Jangan dengar dia, Bang. Katanya. Kami bicara panjang tentang luka lama. Cakra ceritakan bagaimana Budi selalu dominan, membuatnya merasa kecil. Tapi denganmu aku merasa setara. Katanya, mata berkaca. Keesokan kami ke Ubud, lihat sawah terasering. Keindahan alam Indonesia ini seharusnya tenangkan hati, tapi konflik dalam diriku makin dalam. Aku mencintainya, tapi bayang kakaknya selalu ada, batinku. Cakra ajak meditasi di pura, tapi pikiranku tak fokus. Malamnya, kami debat. Kenapa kamu ragu terus, Bang? Tanya Cakra marah. Saya jawab, karena aku tak mau ulangi kesalahan. Air mata kami mengalir, pelukan jadi obat. Tapi pagi berikut, Budi kirim pesan, aku datang ke Bali. Kembalikan adikku. Kami panik. Cakra takut, jangan biarkan dia pisahkan kita. Saya putuskan hadapi. Budi tiba di Ila, wajah marah. Kamu curi adikku. Acunya. Saya berdiri di depan Cakra. Ini pilihan dia. Debat memanas, Budi ceritakan masa lalu kami, bagaimana aku terlalu bergantung. Kamu akan sakiti dia juga. Katanya. Hati saya sakit, tapi Cakra bicara. Cukup, Kak. Aku cinta Bang Adi. Budi terdiam, lalu pergi dengan amarah. Setelah itu, Cakra dan saya lebih dekat. Kami jelajah Bali dari Seminyak ke Nusa Penida. Di tebing karang, kami berjanji. Selamanya, kataku. Tapi dalam hati masih ada luka.
Apa ini akan bertahan? Pikirku. Kembali ke Jakarta, keluarga Cakra tunggu. Ayahnya marah besar. Ini tak wajar, bentaknya. Cakra menangis, ayah, ini hatiku. Saya bicara, biarkan kami bahagia. Debat panjang, air mata, tapi ibunya mulai luluh. Asal kalian bahagia, katanya pelan. Budi akhirnya minta maaf. Aku salah, Adi. Katanya Dikai. Saya angguk, sudah lalu. Tapi pengampunan tak mudah. Cakra jadi jembatan membuat kami damai. Sekarang cinta kami tumbuh, tapi ujian tak berhenti. Saya dapat kerja di Surabaya, harus pindah. Ikut aku. Tanyaku pada Cakra. Dia ragu, keluargaku. Konflik lagi, hati terbelah. Akhirnya dia ikut. Di Surabaya kami bangun rumah kecil. Tapi keluargaku tak tahu. Kapan nikah, Adi? Tanya ayahku. Saya bohong, hati perih. Cakra dukung, sabar, Bang. Malam-malam kami bicara mimpi. Kita akan punya keluarga sendiri, katanya. Tapi realita keras. Teman-teman gosip, masyarakat judmental. Saya depresi, mungkin kita salah. Cakra marah, jangan menyerah. Puncaknya, ayahku tahu. Pergi dari rumah. Bentaknya. Saya menangis, Cakra peluk. Kami lari lagi ke Yogyakarta. Di sana, di Candi Prambanan, kami temukan kedamaian. Ini ujian cinta, kata Cakra. Saya sadar, pengkhianatan budi ajar saya menghargai yang tulus. Kini, hati lebih kuat. Di Yogyakarta, angin malam meniup pelan melalui jendela kamar penginapan kami. Cakra tidur lelap di samping, tapi saya tak bisa pejam mata. Pikiran berputar ke masa lalu, ke pengkhianatan yang masih meninggalkan bekas. Kenapa hati ini tak pernah tenang? Batinku memandang bulan purnama. Cakra bergeser, tangannya menyentuhku. Bang, kenapa belum tidur? Gumamnya setengah sadar. Saya peluk dia erat, tapi dalam dada ada badai. Pengampunan pada budi tak hilangkan rasa takut. Takut kehilangan lagi, takut Cakra pergi seperti kakaknya. Pagi harinya, kami jelajah Malioboro, hiruk-pikuk pasar membuatku lupa sebentar. Cakra beli batik, ini untukmu, Bang. Katanya senang. Saya tersenyum, tapi hati berat. Apa aku pantas? Pikirku. Siang itu, telepon dari ayah Cakra. Pulanglah, anakku. Kami rindu. Katanya suara lembut tapi tegas. Cakra ragu, mata berkaca. Aku tak mau tinggalkan kamu, Bang. Katanya. Saya dorong, pergilah. Keluarga penting. Tapi dia geleng, kamu keluargaku sekarang. Keputusan itu buat konflik dalam diriku makin dalam. Aku ingin dia bahagia, tapi egois ingin miliki dia selamanya. Malam itu kami ke Parangtritis, pantai gelap dengan ombak ganas. Duduk di pasir, Cakra ceritakan mimpi buruknya. Aku takut kehilanganmu seperti kau kehilangan Kak Budi. Katanya. Saya terkejut, itu tak akan terjadi. Tapi dalam hati aku ragu sendiri. Kami peluk di bawah bintang, tapi angin dingin seperti peringatan. Keesokan Budi hubungi lagi. Adi, biarkan Cakra pulang. Kamu merusak hidupnya. Katanya Prokati. Kemarahan lama bangkit. Kamu yang rusak segalanya. Bentakku. Cakra dengar, dia marah pada kakaknya. Jangan campur lagi, Kak. Konflik keluarga makin memuncak. Ibu Cakra sakit karena khawatir. Cakra menangis, ini salahku. Saya peluk, bukan. Ini ujian kita. Kami putuskan pulang ke Jakarta. Di perjalanan kereta, pikiran saya penuh. Apa cinta ini layak semua pengorbanan? Batinku. Cakra tidur di bahuku, tampak damai. Saya cium keningnya, hati luluh.
Tiba di rumah keluarga Cakra, suasana tegang. Ayahnya pandang kami dingin. Apa ini yang kalian mau? Hidup sembunyi-sembunyi? Tanya dia. Cakra jawab tegar, kami cinta ayah. Debat panjang, suara tinggi. Budi ada di sana, diam tapi mata penuh iri. Makan aku, Adi, katanya tiba-tiba. Saya terdiam, luka lama terbuka. Kenapa dulu kau kianati? Tanyaku. Budi ceritakan, aku takut komitmen. Pengakuan itu buat hati saya campur aduk. Makan atau tidak. Malam itu, saya sendirian di kamar tamu. Pikiran bergulat. Cakra pantas lebih baik. Batinku. Tapi pagi harinya, Cakra datang, jangan tinggalkan aku. Katanya, menangis. Kami bicara hati ke hati tentang rasa takut masing-masing. Aku takut jadi seperti Budi, kataku. Cakra jawab, kamu tak akan. Cinta kami makin dalam, tapi ujian baru datang. Teman Cakra tahu, gosip menyebar di kampus. Dia dibully, anak homo. Katanya pilu. Saya marah, ingin lindungi, tapi tak bisa. Kami pindah ke apartemen kecil di Bogor, cari kedamaian. Di sana, di tengah hutan, kami bangun rutinitas. Cakra kuliah online, saya kerja relance. Tapi malam-malam, mimpi buruk datang. Saya mimpi Budi ambil Cakra. Bangun berkeringat, Cakra tenangkan. Ini nyata, Bang. Katanya. Konflik internalku makin hebat. Apa aku egois? Pikirku berulang. Suatu hari, ayahku hubungi dari Surabaya. Pulanglah, Adi. Kami tahu semuanya. Katanya. Saya syok, bagaimana? Ternyata Budi ceritakan. Dasar pengkhianat. Batinku. Tapi ayah bilang, kami coba mengerti. Itu harapan baru. Kami ke Surabaya, hadapi keluargaku. Ibu menangis, kenapa begini? Cakra pegang tanganku erat. Debat lagi, tapi perlahan mereka terima. Asal bahagia, kata ayah. Tapi Budi tak berhenti. Dia datang ke Surabaya, Cakra, kembali padaku. Adi tak baik untukmu. Katanya. Cakra tolak, kak, cukup. Konfrontasi memuncak, Budi dan saya bertengkar isik hampir. Cakra pisah kami, menangis. Ini terlalu. Katanya. Setelah itu Budi pergi, mungkin sadar kesalahannya. Kami kembali ke Jakarta, hati lebih berat. Cakra depresi, semua karena aku. Saya tenangkan tapi sendiri, saya ragu. Apa akhirnya bahagia? Pikirku. Tapi cinta kami bertahan, meski luka menumpuk. Kembali di Jakarta, hujan deras lagi, seperti siklus tak berujung. Cakra dan saya duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkedip. Tapi hati saya gelap, penuh keraguan yang makin dalam. Apa semua ini sia-sia? Batinku mengingat perjalanan panjang dari pengkhianatan hingga sekarang. Cakra pegang tanganku, Bang, kita kuat. Katanya, tapi matanya penuh kekhawatiran. Saya angguk, tapi dalam dada ada suara yang bilang berhenti. Pagi itu Cakra ke kampus, saya sendirian. Telepon dari Budi lagi. Adi, aku minta maaf sungguh-sungguh. Biarkan aku bicara dengan Cakra. Katanya. Saya tolak, cukup rusak yang kau lakukan. Tapi kata-katanya merasuk. Apakah dia berubah? Saya ragu dan itu buat konflik internalku meledak. Kenapa aku tak bisa lupakan? Pikirku meninju dinding hingga tangan berdarah. Cakra pulang, lihat itu, panik. Bang, kenapa? Tanya dia, obati luka. Saya ceritakan, air mata jatuh. Aku takut kehilanganmu. Kataku. Dia peluk, tak akan. Tapi ujian makin berat. Keluarga Cakra ultimatum, pilih kami atau dia. Kata ayahnya. Cakra menangis berhari-hari, aku tak bisa pilih.
Saya lihat penderitanya, hati hancur. Pergilah ke mereka, kataku pilu. Dia marah, jangan suruh aku pergi. Debat kami memuncak, suara bergema di apartemen. Kamu tak paham rasa sakitku, bentakku. Cakra pergi keluar, hujan deras. Saya kejar, basah kuyup. Ma, kataku, peluk di jalan. Kami kembali, tapi luka baru terbentuk. Malam itu, mimpi buruk lagi. Saya lihat Cakra dengan Budi tertawa. Bangun menjerit, Cakra tenangkan. Ini tak sehat, Bang, katanya. Saya sadar, trauma pengkhianatan meracuni cinta kami. Aku butuh waktu, kataku. Cakra setuju, tapi matanya sedih. Kami pisah sementara, dia ke rumah keluarga, saya sendirian. Hari-hari terasa panjang, pikiran penuh penyesalan. Kenapa aku biarkan dia pergi? Batinku. Budi hubungi Adi, Cakra sakit. Datanglah. Saya panik, lari ke rumah mereka. Cakra demam tinggi karena stres. Saya duduk di samping ranjangnya, pegang tangan. Makan aku, gumamku. Dia bangun lemah, Bang. Kami bicara tentang rasa takut masing-masing. Aku tak mau jadi beban, katanya. Saya jawab, kamu cahayaku. Keluarga lihat itu mulai luluh. Ayah Cakra bicara pribadi denganku. Aku tak setuju, tapi lihat anakku bahagia denganmu, katanya. Itu langkah maju, tapi Budi campur lagi. Adi, aku masih cinta kamu. Pengakuan gila itu buat semuanya. Saya tolak keras, kamu sudah hancurkan segalanya. Cakra dengar, marah pada kakaknya. Pergi, Kak. Jangan rusak lagi. Konfrontasi puncak terjadi. Budi dan Cakra bertengkar hebat, aku di tengah. Kamu egois, Kak. Jerit Cakra. Budi menangis, aku cemburu. Akhirnya, dia pergi, mungkin ke luar negeri. Kami lega, tapi luka dalam. Cakra dan saya bangun ulang, lebih hati-hati. Kami ke Lombok, cari penyembuhan. Di sana, di Gunung Rinjani, kami berjanji lagi. Tak ada lagi ragu, kataku. Tapi dalam hati, masih ada bayang. Kembali, masyarakat tantang kami. Teman-teman menjauh, gosip di media sosial. Cakra depresi lagi, kenapa dunia begini? Saya dukung, kita lawan bersama. Tapi sendiri, saya hancur. Apa pantas bertahan? Pikirku. Suatu malam, saya hampir menyerah, packing barang. Cakra lihat, menangis. Jangan, katanya. Kami debat lagi, emosi meledak. Aku lelah, Cakra. Bentakku. Dia pergi, hati saya hancur. Pagi harinya, dia kembali. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Kami rekonsiliasi, cinta lebih kuat. Keluarga akhirnya dukung, ayahku juga hubungi, datanglah pulang. Kami ke Surabaya, Reni emosional. Air mata bahagia mengalir. Tapi twist terakhir, Budi kembali, minta maaf akhir. Aku bahagia kalian bersama, katanya. Pengampunan sejati datang, hati lega. Kini kami hidup damai, cinta menang atas segala. Damai di Surabaya terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah kapan saja. Cakra dan saya tinggal di rumah kecil dekat pantai Kenjeran, tapi malam-malam, hantu masa lalu kembali. Apa Budi benar-benar pergi? Pikirku memandang gelombang laut dari jendela. Cakra tidur nyenyak, tapi saya tak bisa. Trauma pengkhianatan seperti irus, merusak setiap momen bahagia. Aku tak pantas bahagia, batinku berulang, air mata diam-diam jatuh. Pagi itu, kami sarapan bersama, Cakra cerita rencana masa depan. Kita bangun bisnis kecil, Bang. Homestay untuk pasangan seperti kita, katanya antusias. Saya tersenyum paksa, tapi hati berat. Bagaimana jika gagal? Pikirku.
Siang harinya, pesan dari teman lama, Budi di Jakarta, cerita buruk tentang kalian. Gosip itu seperti api membakar ketenangan. Cakra lihat wajahku apa lagi? Tanya dia lelah. Saya ceritakan dia marah. Kenapa dia tak berhenti? Kami debat suara tinggi. Mungkin kita harus konfrontasi lagi. Kataku. Cakra geleng cukup bang. Fokus pada kita. Tapi tak bisa. Saya hubungi Budi berhenti rusak hidup kami. Bentakku. Dia jawab tenang, aku tak lakukan apa-apa. Itu masa lalu. Bohong pikirku. Konflik internal memuncak, saya depresi berat. Malam-malam saya jalan sendirian di pantai berteriak ke angin. Kenapa Tuhan biarkan ini? Cakra khawatir, Bang bicara padaku. Saya ceritakan semua rasa takut tentang bagaimana pengkhianatan hancurkan kepercayaanku. Dia dengar, menangis bersama. Aku di sini, Bang. Selamanya. Ujian baru, keluarga saya tekan lagi. Ibu bilang nikahlah perempuan, adik. Ini tak benar. Saya hancur, ini hatiku, Bu. Cakra dukung, tapi lihat penderitaannya buatku bersalah. Mungkin aku harus pergi, kataku suatu malam. Cakra menjerit, jangan. Kita lawan. Pelukan kami penuh air mata, cinta bercampur rasa sakit. Kami ke Medan kunjungi teman yang dukung komunitas LB. Di sana kami temukan harapan. Kalian tak sendirian, kata mereka. Tapi kembali, realita keras. Cakra kehilangan beasiswa karena gosip. Ini karena kita, katanya pilu. Saya marah pada dunia, kenapa begini? Konflik makin dalam, saya hampir putus asa. Suatu hari, Budi datang ke Surabaya. Aku mau akhiri ini. Katanya. Kami bertiga bicara, emosi meledak. Kenapa kau khianati aku dulu? Tanyaku menangis. Budi jawab, aku takut cinta sejati. Pengakuan itu buat kami semua hancur. Cakra peluk kami berdua, kita keluarga. Pengampunan datang, tapi luka tetap. Setelah itu, Cakra dan saya lebih dekat. Kami bangun komunitas kecil di Surabaya, bantu orang seperti kami. Tapi malam-malam, keraguan kembali. Apa ini abadi? Pikirku. Cakra sadar, Bang, percaya padaku. Kami janji di bawah matahari terbenam. Tapi tragedi datang. Ayah Cakra sakit parah, minta kami pulang. Di Jakarta, dia bilang, makan ayah, anakku. Cakra menangis, ayah terima kami. Dia angguk lemah. Itu momen personel, hati luluh. Ayah pergi damai, meninggalkan berkah. Kini, dengan dukungan keluarga, cinta kami berkembang. Tapi saya tahu, luka pengkhianatan jadi bagian dari kami, membuat kami lebih kuat. Terima kasih, Budi, batinku ironis. Cakra dan saya selamanya. Matahari terbenam di pantai Kenjeran, warna oranye menyinari wajah Cakra yang tenang. Tapi di dalam diriku, badai emosi masih mengamuk, lebih hebat dari sebelumnya. Apa semua pengorbanan ini berakhir bahagia? Pikirku memegang tangannya erat seolah takut lepas. Pengkhianatan Budi seperti bekas luka yang tak pernah sembuh total, selalu nyeri saat disentuh. Cakra pandang aku, Bang, ayo pulang. Katanya lembut, tapi matanya penuh kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, di rumah kecil kami, saya tak bisa tidur lagi. Pikiran berlari ke masa lalu, ke momen saya ikat Cakra di ranjang penuh dendam. Betapa bodohnya aku, batinku, air mata mengalir diam. Cakra bangun, peluk dari belakang. Ceritakan, Bang. Katanya. Saya tuangkan semua, rasa takut, keraguan, trauma yang menumpuk. Aku takut jadi monster seperti Budi, kataku terseduh. Dia dengar sabar, kamu pahlawanku, bukan monster. Pelukan itu hangat, tapi hati masih dingin. Pagi harinya, berita buruk datang. Budi kecelakaan di Jakarta, kritis.
Cakra panik, kita harus ke sana, katanya. Saya ragu tapi ikut. Di rumah sakit, lihat Budi terbaring lemah, hati campur aduk. Ma, Adi, gumamnya. Saya pegang tangannya, sudah lalu. Cakra menangis di antara kami, Kak, jangan tinggalkan. Momen itu buat konflik internalku memuncak. Kenapa aku masih peduli? Pikirku. Budi selamat, tapi lumpuh. Ini karma, katanya pahit. Kami rawat dia, cinta keluarga bangkit. Proses itu ubah segalanya. Saya rawat Budi, bicara panjang tentang masa lalu. Aku salah besar, katanya. Pengampunan sejati datang, hati lega. Cakra, lihat itu, kamu hebat, Bang. Katanya bangga. Tapi dalam diriku masih ada kegelapan. Apa aku layak semua ini? Batinku. Ujian terakhir, masyarakat tahu cerita kami, demo di depan rumah. Pergi dari sini. Teriak mereka. Cakra takut, Bang, lari lagi. Saya tegas, tidak. Kita hadapi. Kami bicara di orum, ceritakan kisah kami. Cinta tak kenal gender, kataku. Banyak tolak, tapi beberapa dukung. Itu buat hati lebih kuat. Akhirnya, kami pindah ke Bali permanen, bangun homestay untuk komunitas. Di sana, di tengah sawah, kami temukan kedamaian sejati. Budi ikut, kursi roda tak halangi senyumnya. Terima kasih sudah makan, katanya. Keluarga datang kunjung, terima kami apa adanya. Kini, setiap pagi, saya bangun dengan Cakra di sisi, hati penuh syukur. Pengkhianatan itu jadi pelajaran, membuat cinta kami abadi. Aku cinta kamu, kataku setiap hari. Dia jawab, selamanya. Hidup tak sempurna, tapi personel dan penuh makna.